Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur atas kebaikanmu yang telah mengadakan hari ini bagi kami. Engkau yang menjaga kami dengan penuh kasih setia di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini, sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Di ayat 7 dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu, saya memperhatikan masih banyak orang Kristen yang enggan, bahkan mungkin malu bila diminta bersaksi di hadapan jemaat. Bahkan ada yang berkata, bersaksi tentang apa? Hidupku kan biasa-biasa saja kok. Tidak ada yang perlu disaksikan. Nah saudara, kadang-kadang ucapan-ucapan inilah yang keluar dari mulut mereka. Memang sungguh menyedihkan, saudara, bila ada orang Kristen yang tidak mempunyai kesaksian hidup. Ini benar-benar sungguh menyedihkan. Artinya tidak ada yang bisa dia saksikan. Mungkin dia belum mengalami yang namanya kasih setia Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mempunyai kesaksian, menurut saya ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang salah dalam kehidupan rohaninya. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi kesaksian, yaitu sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Nah, Tuhan Yesus telah memberikan amanat agung kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya pergi bersaksi dan memberitakan kabar keselamatan. Namun kita menganggap perintah itu tidak penting dan ya mungkin bukan merupakan tugas saya, tetapi tugas pendeta, tugas full timer atau siswa-siswa teologi saja, bukan bagian kita, ya. Karena saya kan jemaat awam atau jemaat biasa. Lalu kita memilih ya duduk-duduk santai di rumah, menghabiskan waktu di depan televisi daripada harus bersusah terlibat pelayanan dan sama sekali tidak terbeban memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Nah, di dunia kerja sekuler seperti multi level marketing, ya kan? Kalau saudara perhatikan sistem kerja multi level marketing, orang-orang di sana berjuang begitu rupa, kerja siang malam demi mendapatkan anggota baru sebanyak-banyaknya supaya mereka memperoleh bonus yang besar. Nah, terhadap perkara yang fana saja orang mau melakukan segala hal, padahal dunia dan segala yang ada adalah sementara. Sedangkan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, di mana Tuhan telah menyediakan upah yang besar, yaitu mahkota kehidupan kekal, kita malah enggan melakukan, tidak mau meluangkan waktu sedikit pun dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi bersaksi adalah tugas penting bagi kita. Amin. Sayang, banyak orang Kristen memiliki kehidupan yang sama saja dengan orang-orang dunia, sehingga sulit untuk membedakan mana orang percaya dan mana yang bukan. Nah, Alkitab mengingatkan kita semua di dalam Yohanes 15 ayat 2 dan juga ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian Yohanes 15 ayat 2 dan 6. Jadi saudara, kalau saudara tidak punya semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa atau menyelesaikan amanat agung, maka lihat, ya apa gunanya? Ya kan? Artinya kita tidak berbuah, dan kalau kita tidak berbuah, dikatakan di sini, ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, ya kan? Dikatakan kalau kita tidak tinggal, ya, melekat pada ranting itu, maka sudah pasti kita tidak akan berbuah. Kalau kita tidak berbuah, dipotong, dicampakkan, dan kemudian dibakar, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita giat melakukan yang namanya memberikan kesaksian atau memberikan kabar baik kepada orang lain. Sebab dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita
yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Ini yang dinanti-nantikan dan dikatakan betapa indahnya. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah, mari kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, langsung maupun tidak langsung. Kita punya semangat untuk giat dalam pekerjaan Tuhan ini, karena kita sedang berada di akhir dari akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami bersaksi karena betapa indahnya setiap orang yang datang membawa berita damai sejahtera, yang memberitakan kabar baik, mengabarkan berita selamat bahwa Allah itu Raja. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami akan selalu memiliki semangat dalam menyelesaikan amanat agung. Biarlah kerajinan kami tidak kendor dan kami semakin giat. Roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Kami tahu pasti ada tantangan, ada harga yang harus kami bayar. Tapi kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami pasti ditolong oleh Tuhan dan Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua dalam tugas kerja hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Abana allazi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard khubzana kafafana atina al yawm waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil muzdibina ilaina wala tudhilna fi tajribah lakin najina minas syirir lianna lakal mulka wal quwata wal majda ilal abad. Amin.